are you today? Kalian jawab, I'm fine, thank you, and you, okay? Okay. Okay, how are you today? I'm fine, thank you, and you? Very well, thanks. Now today, our group will presentation about child versus adult learning styles, cognitive affective psychomotor, myths and misconception about learning language. Now, before we begin, let me introduce ourselves. First of all, my name is Yuliana Mulyani and my partners. Evina Pratujamil. Oke, kita langsung saja ke materi inti yang akan dijelaskan oleh Evina. Dan depan, silakan. Baik, terima kasih Teh Yurit. Kalian juga kayak udah nggak asing gitu ya, pada kognitif, afektif, sama psikomotor. Nah, itu kognitif itu kayak berhubungan dengan pemahaman, pengetahuan, dan proses mental. Nah, mencakup untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah. Kayak contohnya tuh kayak mengingat rumus matematika, terus kayak memahami konsep gravitasi, terus kayak menganalisis sebuah teks sastra, dan juga kayak menyusun strategi dalam permainan catur. Nah, dan juga ada afektif. Ya, afektif itu berhubungan dengan perasaan, emosi, motivasi, sama sikap dalam pembelajaran. Nah, contohnya tuh kayak kita tuh dapat menghargai pendapat orang lain dan juga merespon secara empati terhadap teman yang lagi sedih gitu. Nah, juga menunjukkan sikap yang sopan dan merasa bangga gitu. Nah, terus kayak ada juga psikomotor. Nah, berhubungan itu kayak keterampilan fisik atau gerakan tubuh. Nah, contohnya tuh kayak kita tuh mengendarai sepeda sama motor, terus menari, menulis dengan tangan, dan juga bermain piano atau memanah dengan tepat. Mungkin sekian dari saya serahkan ke Teh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Revi dan berikutnya langsung saja ya. Oh, dan dijelaskan oleh Budiman, mohon maaf, dan diteruskan oleh selanjutnya. Baik, terima kasih Teh Yuli atas kesempatannya untuk berbicara. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan mengenai perbedaan kognitif antara anak dan dewasa. Kenapa kita harus mengetahui perbedaan ini? Karena memang kita sebagai pendidik yang nantinya bakal mendidik seorang anak dan juga kita sekaligus seorang dewasa yang akan menerima pengetahuan selama proses pendidikan di perkuliahan khususnya. Yang pertama, untuk anak-anak, di bidang motivasi dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan, guru, orang tua, dan sekitarnya. Kenapa? Karena memang anak-anak ini cenderung lebih mengikuti apa yang mereka gauli. Misalkan teman-teman juga pasti paham gitu ya, ketika anak-anak ditempatkan kepada sekolah yang memang berstaraf internasional ataupun secara sekolah biasa, itu memang ada sedikit perbedaan yang kita rasakan. Nah, inilah yang motivasi inilah yang mempengaruhi anak-anak tersebut dapat baik atau tidaknya selama proses pendidikan. Dan untuk orang dewasa sendiri itu didorong oleh pekerjaan, karena memang orang dewasa cenderung lebih termotivasi ketika ada pekerjaan yang diuntungkan, seperti sekarang gitu sebagai mahasiswa gitu kan, kita termotivasi untuk bisa bekerja gitu. Kemudian untuk pengalaman, nah untuk anak-anak memang anak-anak ini ingin pengalaman dan mereka butuh proses untuk bisa mempelajari hal-hal baru. Nah, untuk orang dewasa sendiri kita pastinya meskipun terus dalam pengalaman, kita sejatinya harus tetap belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, pengalaman inilah yang menjadi pembeda antara anak-anak dan orang dewasa. Kemudian juga pendekatannya, untuk anak-anak cenderung pasif dan menunggu instruksi. Nah, disinilah peran sebagai seorang pendidik untuk bisa memberikan instruksi kepada anak-anak agar supaya anak-anak ini mampu apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pendekatan ini jangan sampai cenderung pasif gitu. Dan diperlukan inilah tenaga pendidik hadir dalam proses anak-anak ini. Kemudian juga untuk orang dewasa ini berbeda-beda ya, ada yang proaktif, mandiri, dan cenderung memecahkan problem solvingnya secara kepentingan gitu ya. Kemudian juga ada proses kognitifnya. Nah, untuk anak-anak secara sederhananya itu anak-anak ingin sesuatu yang nyata. Misalkan ketika anak SD diperlihatkan mengenai suatu model pembelajaran, nah itu menjadi salah satu perbedaan yang membedakan dengan orang dewasa, yaitu lebih ke pemikiran abstrak dan analitis gitu. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasanya orang dewasa ya seperti contoh mahasiswa gitu ya, mahasiswa ini kan pemikir kritis dan juga lebih mengutamakan analitis daripada proses atau model pembelajaran yang cenderung monoton gitu ya. Kemudian untuk perhatian lebih pendek perlu variasi aktivitas. Nah, mengapa ada strategi pembelajaran, model pembelajaran yang variatif? Karena disinilah hadir strategi tersebut untuk bisa anak-anak agar tidak bosan terhadap pembelajaran ataupun materi yang mereka sedang ikuti. Dan untuk orang dewasa sendiri itu lebih fokus dan mampu memusatkan perhatian lebih lama. Ini tentunya orang dewasa mampu bisa gitu ya memahami apa yang mereka lakukan, karena mereka tahu akan apa yang mereka akan bisa gitu untuk memusatkan perhatian lebih lama. Mungkin demikian untuk perbedaan kognitif antara anak-anak dan dewasa. Saya serahkan kembali kepada Teh Yuli.
perbedaan afektif antara orang dewasa dan anak-anak. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa afektif itu merupakan anak belajar yang berkaitan dengan perasaan, sikap, reaksi, dan respon masing-masing individu dalam menerima suatu pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan afektif atau respon dari orang dewasa dan anak-anak. Yang pertama itu, anak-anak motivasi belajarnya datang dari lingkungan sekitar atau dari faktor eksternal dari luar, seperti orang tua, keluarga, atau dorongan orang dewasa. Sedangkan pada orang dewasa, motivasi belajar itu muncul berasal dari faktor internal, dari faktor dalam diri mereka sendiri, seperti lebih ke tujuan pribadi, misalnya dalam mengejar karir, mengejar cita-cita, atau menggapai impian. Nah, tujuan pribadi ini adalah dorongan orang dewasa supaya dijadikan sebagai motivasi belajar mereka. Dan yang kedua, anak-anak itu lebih terbuka terhadap kesalahan, sedangkan orang dewasa lebih cenderung mengalami kecemasan atau ketakutan dalam membuat kesalahan. Dan yang ketiga, anak-anak itu lebih sedikit mengalami kecemasan dalam pembelajaran. Misalnya anak-anak SD mendapatkan nilai 50 gitu. Mereka nggak merasa peduli, mereka menjual bodo amat, karena yang mereka pikirkan itu hanya bermain, misalnya belajar, terus pulang, cenderung sama temennya. Mereka belum berpikiran bahwa nilai 50 itu merupakan nilai yang rendah gitu. Kemudian pada orang dewasa, mungkin lebih sensitif terhadap keberhasilan yang ada menghambat proses belajar mereka. Yang selanjutnya, pada anak-anak itu biasanya cenderung lebih egosentris, terutama pada usia dini. Sebenarnya pada anak-anak itu tidak bisa dibilang bahwa anak ini merupakan egois, karena pemikiran anak-anak, pola pikir anak-anak itu masih belum berkembang. Sedangkan orang dewasa itu bisa dikatakan bahwa dia tuh egois, karena yang melakukan itu orang dewasa. Orang dewasa itu pola pikirnya sudah berkembang dan pastinya sudah paham gitu, mana batasan-batasan yang tidak harus dilakukan dan harus dilakukan. Mungkin cukup sekian ada yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan psikomotor pada anak-anak dan orang dewasa. Pada anak-anak, cenderung belajar melalui aktivitas fisik, gerakan, dan permainan. Dengan ini, anak-anak akan lebih mengingat informasi lebih baik saat terlibat secara aktif menggunakan tubuh mereka untuk mengeksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Lalu koordinasi motoriknya masih berkembang, tetapi mereka belajar lebih efektif melalui pengalaman sensorik seperti belajar mengenal bentuk atau tekstur dengan melalui berbagai benda, belajar mengenal akar melalui permainan balok, dan lain-lain. Dan motivasi belajar anak-anak seringkali datang dari rasa ingin tahu. Selanjutnya pada orang dewasa. Orang dewasa memiliki keterampilan motorik yang sudah matang. Mereka mampu untuk mengendalikan tubuh mereka dengan baik, termasuk koordinasi, keseimbangan, dan kecepatan dalam aktivitas fisik. Karena sistem motoriknya sudah berkembang dengan baik. Lalu mereka lebih baik dalam melakukan tugas-tugas yang membutuhkan presisi dan fokus, tetapi mungkin kurang responsif terhadap pembelajaran yang berbasis aktivitas fisik, karena orang dewasa metode belajarnya cenderung lebih abstrak. Lalu motivasi belajar orang dewasa lebih sering berorientasi kepada kebutuhan praktis, sehingga mereka pastinya misalnya untuk keperluan pekerjaan atau meningkatkan keterampilan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh atasnya. Baik teman-teman, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada kesalahpahaman umum tentang pembelajaran bahasa anak. Nah, maksud dari kesalahpahaman ini adalah mitos-mitos yang seringkali terjadi pada pembelajaran bahasa. Nah, sebelumnya aku mau nanya kepada teman-teman semua, di daerah kalian atau di lingkungan kalian pernah nggak sih mendengar mitos mengenai pembelajaran bahasa anak? Makanya Nggak sih, kalau spesifik pembelajaran bahasa anak enggak, atau nggak tahu kan nggak paham itu kalau itu mitos gimana? Oke. Nah, jadi teman-teman, kesalahpahaman atau mitos itu akan mengakibatkan menyesatkan para pendidik, terutama orang tua gitu ya, kan orang tua itu pendidik utama di rumah. Nah, sehingga akan mempengaruhi atau menghambat pada proses pembelajaran bahasa anak. Nah, dari kelompok kami ada beberapa mitos yang akan disampaikan oleh saya. Next. Nah, kesalahpahaman atau mitos yang pertama itu mempelajari banyak bahasa menyebabkan keterlambatan bicara. Banyak orang tua yang berpikir bahwa ketika anak mempelajari banyak bahasa itu akan membingungkan anak, sehingga anak itu akan mengalami keterlambatan bicaranya. Akan tetapi teman-teman, pada faktanya ketika anak belajar lebih dari satu bahasa, itu akan merangsang otak anak sehingga perkembangan kognitifnya itu akan lebih baik itu.
anak dengan bilingual atau disebutnya tuh kemampuan dua bahasa atau multilingual itu yang lebih dari dua bahasa, itu si anak tuh bisa dapat memecahkan permasalahan. Atau kita sebut aja kalau misalnya ada anak nih yang misalnya tuh jago bahasa Inggris atau bahasa apa, itu tuh si anak tuh bisa disebut kayak multitasking gitu ya. Oke, multilingual. Nah, jadi bagaimana sih cara menghindari atau solusi atau cara untuk menghadapi mitos yang pertama ini? Jadi kita tuh bisa jangan ragu gitu untuk memperkenalkan bahasa kepada anak. Karena itu tuh demi kebaikan anak tersebut gitu. Akan tapi kita juga harus melalui proses tahap-tahap gitu. Jangan langsung gini gitu. Ya, jangan langsung sekaligus. Oke, langsung aja yang kedua itu ada anak harus belajar satu bahasa dulu sebelum bahasa yang lain. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak itu harus menguasai satu bahasa dulu secara keseluruhan sebelum belajar bahasa yang baru. Tapi pada faktanya anak-anak itu memiliki kemampuan otak yang fleksibel atau menyesuaikan secara alami untuk membedakan bahasa dan belajar secara simultan atau bersama gitu. Kayak kalau misalnya anak-anak bisa yang dari kecil bisa banyak bahasa kayak gitu maksudnya. Boleh next. Nah, yang ketiga itu itu ada anak hanya belajar bahasa dari guru atau orang dewasa. Nah, menurut kalian setuju gak sih dengan pernyataan ini? Tidak ya? Soalnya ya betul. Jadi itu kayak mitos ya, karena faktanya mereka itu tidak belajar bahasa dari guru aja, tidak hanya dari orang tua aja. Mereka itu belajar dari lingkungan sekitarnya. Terutama itu teman sebaya ya, sangat berpengaruh. Dan juga ada media kayak gadget atau HP. Nah, anak-anak tuh pasti kayak suka main game ya. Nah, kebanyakan biasanya tuh kayak bahasa Inggris, kayak ada Play, Star, kayak gitu. Nah, untuk mitos selanjutnya akan dijelaskan oleh anak saya. Ini saya belum melanjutkan materi yang tadi sampaikan kita. Selanjutnya ada misconception atau kesalahpahaman. Yang pertama, yang keempat ada belajar bahasa itu hanya berfokus pada kata bahasa. Ini salah karena anak itu lebih condong belajar dengan bermain sehingga pematerian itu akan lebih mudah dipahami oleh anak. Selanjutnya, usia yang tepat untuk belajar bahasa asing itu ketika sudah besar. Ini mitos karena research mengatakan bahwa otak anak itu condong lebih mudah untuk mempelajari bahasa baru terutama di usia 1-5 tahun, dan mereka itu semakin banyak mereka mempelajari bahasa di waktu anak, maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk berpotensi menguasai bahasa asing secara luas dan banyak. Dan yang selanjutnya, semua anak belajar bahasa dengan cara yang sama. Ini juga salah karena seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu terdiri dari empat aspek, ada speaking, reading, writing, sama listening. Itu juga terbagi dalam gaya belajar visual. Kita bisa belajar bahasa Inggris dengan cara menonton film atau nonton video belajar animasi. Contohnya kita menonton Cocomelon atau dan lain-lain. Bisa juga memakai subtitle bahasa Inggris supaya ada kegiatan pembelajarannya di sana. Dan untuk gaya belajar audio, kita bisa mendengarkan musik-musik atau podcast anak supaya mempelajari bahasa asing di sana. Dan selanjutnya, hold on, let's investigator. Jadi di sini ada games. Aku bakal kasih tahu kalian terms and conditionnya. Jadi nanti di slide juga ada lini graph. Dan saya juga bakal nyiapin ini. Kita anggap aja ini buat SKP-nya. Nanti ada hadiah. Nanti kita sampai dari Mary ke situ. Jadi orang yang terakhir megang alat ini, benda ini. Oh iya, nanti orang yang terakhir. One, two, three. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the
antara orang dewasa dan anak kecil. Mungkin kalau misalkan anak kecil itu apa ya, kalau perasaan itu lebih jujur ya, dan lebih apa ya, mengungkapin semuanya berdasarkan apa yang dia rasa. Kalau misalkan orang dewasa itu bisa aja dia bohong demi apa sih, ngelakuin sesuatu gitu. Terus kalau misalkan anak kecil itu kalau misalkan nggak suka itu langsung ngomong gitu kan. Spontan. Spontan dari luar ya dewasa mungkin gitu ya. Oke, exactly. Thank you, Alfi. Masih ada satu lagi, ada yang mau? Aku mau. Ayo nyanyi lagi, nyanyi lagi. Arigato. Ada kegiatan yang kita lakuin, biar tadi bernyanyi sama ada kuisnya. Kita melakukan gaya belajar apa? Auditori, visual, atau kinestetik menurut kamu? Auditori dan kinestetik. Dengan Karena kalau audio tadi kan mungkin karena tadi kita ada nyanyi-nyanyi ya, bisa melawat mendengarkan. Kinestetiknya mungkin dari gerakan yang memindahkan barang ini. kelebihan dia belajar ini apa? Kelebihannya mungkin bisa oh ya anak bisa Makasih ya. Makasih banget. Makasih dua, makasih. Terima kasih. Mitosnya tuh ya, anak harus belajar satu bahasa dulu sebelum bahasa yang lain. Nah, itu kan mitos ya. Berarti faktanya boleh beberapa bahasa. Tapi jika memang iya gitu ya, dilangsungkan beberapa bahasa, apakah si anak itu tidak akan pusingan gitu atau Ada bahasa berbeda, tapi padahal lebih kalau ada Gabung. Itu pertanyaan bisa sampai bahasa Inggris yang saya sekarang tuh kita ini kasih tahu ini orangnya apa. Itu poinnya. Jadi bisa langsung jadi secara bertahap dikit-dikit itu juga tidak menjelaskan gitu. Ada 5 anak kan, jelasnya di bahasa yang berbeda-beda. Jadi itu juga terus pembelajaran bahasa. Sehingga pembelajaran bahasa itu dari kayak pada singkat kayak halo, pada siang itu juga terus pembelajaran bahasa supaya anak itu bisa menguasai bahasa yang banyak gitu. Jadi kan nggak satu hari aja itu bertahap-tahap sampai bahasa yang banyak. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Yang pertanyaannya itu Tadi dijelaskan mengenai mitos, anak harus belajar satu bahasa dulu sebelum bahasa yang lain. Ini benar mitos. Lalu jika anak mempelajari beberapa bahasa baru secara bersamaan, apakah tidak akan membuat anak itu pusing atau terbebani? Kalau menurut aku pribadi gitu ya, itu tergantung kepada orang tuanya sendiri itu apa ya, cara memberikan pembelajaran seperti apa dulu. Akan tetapi ketika kita memberikan pembelajaran bahasa kepada anak, itu tuh jangan langsung kayak hari itu harus belajar ini, harus belajar itu, harus belajar bahasa ini. Jadi kita tuh belajar bahasa anak bersama anak itu secara bertahap gitu. Jangan langsung semua. Jadi ada prosesnya. Contohnya tuh kayak misalnya kita tuh lagi ada interaksi dengan anak kayak ngobrol, kita bisa memperkenalkan warna-warna atau hewan-hewan, nama hewan dalam bahasa Inggris gitu. Soalnya kalau misalnya kelebihan dari anak apa sih, bisa multilingual atau bilingual. Nah itu tuh bisa mempengaruhi perkembangan kognitif yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya membuat anak itu pusing atau terbeban mah, itu tergantung kepada pendidiknya, cara belajarnya gitu. Jadi itu kalau dari aku. Sudah paham? Jika ada pertanyaan mulai yang aku belajar ya, kalau misalnya itu berpengaruh untuk melakukan pembelajaran seperti apa. Misalkan tadi konteksnya itu belajar beberapa bahasa, terus belajar itu harus secara bertahap nih. Nah, kita siapkan pembelajaran seperti ini. Ada 5 anak dalam berkeluarga negara yang berbeda dari China, India, Jepang, Indonesia, sama Inggris nih. Itu juga bisa dijadikan pembelajaran multilingual dari bahasa waktu dulu untuk anak sekolah dasar. Misalkan saat dipakai kalau dari Jepang kan kayak jangan dipakai Arab, gitu ya misalnya hai India kan marhaba itu di Cina itu di hal kan, itu juga salah satu masuk ya dalam satu proses belajar multilingual. Jadi itu tuh akan terus berlanjut sampai ke dewasa, dan proses itu akan membentuk secara utuh bahwa si anak itu tuh nanti ketika besar membuat dia jadi paham atau jadi membuat dia jadi
hampir semua gitu. Oh ya terus kan kapasitas dan otak si anak itu kan fleksibel gitu ya, jadi bisa membedakan bahasa itu bahasa apa. Tapi ya itu balik lagi jangan sampai benar-benar gitu seperti jaringan yang belajar gitu. Tapi harus ada proses dan harus berkelanjutan juga. Kak, mungkin ini ya. Terima kasih kalau Masih ada lagi? Satu lagi. Oke, tidak terasa kita sudah mencapai di tahap terakhir yaitu kesimpulan ya. Jadi perbedaan hasil belajar ini harus kita pahami antara yang anak maupun orang dewasa. Karena itu tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengalaman pribadi, motivasi juga metode pembelajaran yang kita terima gitu. Nah, untuk memahami perbedaan ini tuh penting bagi kita karena untuk membangun strategi pembelajaran yang lebih efektif bagi masing-masing kelompok usia. Juga untuk memahami kesalahpahaman ini juga penting bagi para pendidik dan juga orang tua karena memahami kompleksitas perolehan bahasa dapat menghasilkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan dukungan bagi perkembangan bahasa bagi anak-anak gitu. Dan untuk menghilangkan mitos-mitos ini kita dapat menemukan lingkungan yang mendukung keberhasilan pemerolehan bahasa bagi semua anak. Sekian dari kelompok 4, saya ucapkan terima kasih, semoga ilmunya dapat menambah wawasan dan bermanfaat.